Kembali dengan pembelajaran matematika. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan jumlah dari selisih antara data dan rata-rata. Jadi, selisih antara data dan rata-rata dijumlah dibagi banyak data. Dirumuskan sebagai berikut. Ini ya, ini jumlah, ini selisih data dengan rata-rata dibagi banyak data. Dengan SR itu simpangan rata-rata, XI data, X bar rata-rata, dan N banyak data. Contohnya, tentukan simpangan rata-rata dari data itu. Jadi untuk hal ini tidak perlu diurutkan. Datanya bebas. Langkah pertama, kita cari dulu rata-ratanya. Ini rata-ratanya, jadi data ini semua dijumlah, dibagi banyaknya data. 6 ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya banyak data. Ya, ini kalau kita jumlah 36 dibagi 6 dapat 6. Setelah ketemu rata-rata, kita tentukan simpangan rata-rata. Jadi rumus tadi sebenarnya tidak perlu digunakan, tapi hanya diambil pengertiannya saja. Sigma itu kan jumlah. Nah, selisih kita cari. Di sini data pertama itu 5. 5 dikurangi 6. Kemudian data kedua dikurangi 6. Di sini data ketiga dikurangi 6, data ketiga dikurangi 6, letaknya di sini. Data ini 9 dikurangi 6 di sini, 5 dikurangi 6, ditambah 4 dikurangi 6. Jadi semua data ini masing-masing dikurangi 6, kemudian dibagi 6. 6-nya tuh 6 banyak data, bukan 6 rata-rata. Dibedakan. Nah, ini 5 dikurangi 6, 1. Walaupun ini negatif, tapi di sini harga mutlak, maka di sini tetap positif. 7 dikurangi 6, 1. Ya. 6 dikurangi 6, 0. 9 kurangi 6, 3. 5 dikurangi 6, 1. Ini selisihnya ya, selisihnya. Selisih 4 dan 6 itu 2. Dibagi 6. Nah, ini kita jumlah. Ada 1, 2, kemudian di sini 5, 5, 6, 6, 8. 8 per 6. 8 per 6 itu disederhanakan 4 per 3. Nah, jadi simpangan rata-ratanya 4 per 3. Kemudian simpangan baku merupakan akar jumlah kuadrat dari selisih antara data dengan rata-rata dibagi banyaknya data. Jadi kalau memang ini membingungkan ya tidak usah dihafalkan ya. Lihat contohnya saja. Rumusnya seperti ini. Kalau dilihat rumusnya kelihatannya ruwet. Tapi nanti kalau sudah masuk soal tidak. Ya, rumusnya seperti ini. Akar dari sigma bergerak dari data pertama sampai data ke N, dikurangi rata-rata, dikuadratkan, baru dibagi dengan N. Untuk keterangannya sama, hanya sigma ini berarti simpangan baku. Lainnya di sini sama seperti di simpangan rata-rata tadi. Contohnya, tentukan simpangan baku dari data ini. Sama seperti di simpangan rata-rata, langkah pertama kita tentukan dulu rata-ratanya. Ini semua dijumlah, dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini banyak data. Nah, ini kalau kita hitung dapat 5. Ini jumlahnya 40, dibagi 8 ada 5. Kemudian simpangan bakunya, ya seperti ini, kalian perhatikan. Di sini data pertama itu 7. 7 dikurangi 5,
dikuadratkan. Kemudian data kedua dikurangi 5 dikuadratkan, dan seterusnya sampai data terakhir 5 dikurangi 5 dikuadratkan. Dibagi banyak data. Nah, sekarang kita hitung. 7 dikurangi 5 itu 2, dikuadratkan 4. 4 dikurangi 5, 1, dikuadratkan 1. Ini juga 1. 1 dikurangi 5 itu negatif 4, dikuadratkan tetap positif 16. 5 dikurangi 5, 0, dikuadratkan juga 0. 6 dikurangi 5, 1, dikuadratkan 1. 8 kurangi 5, 3. 3 dikuadratkan 9, ini 0. Nah, itu kita jumlah yang atas. Ini dijumlahkan semua, ada 32. 32 dibagi 8 itu 4. Akar 4 itu 2. Ya, sehingga jawabannya 2. Berikutnya ragam atau varian. Jadi kalau sudah bisa mencari simpangan baku, ya tinggal dikuadratkan saja ragamnya. Ya, jadi rumusnya itu hanya beda akar saja. Kalau simpangan baku di sini pakai akar, ini tidak pakai kuadrat. Jadi kalau dikuadratkan ya tinggal akarnya dihilangkan saja. Untuk keterangannya sama. Contohnya, tentukan ragam dari data berikut. Rata-ratanya kita cari dulu seperti tadi caranya, hasilnya 7. Kemudian ragamnya sama, 7 dikurangi 7, kemudian 5 dikurangi 7, dan seterusnya sampai terakhir 9 dikurangi 7. Masing-masing hasilnya kita kuadratkan. 0 kuadrat ini 5, min 7 itu min 2, kuadrat 4, begitu seterusnya sampai terakhir 9 kurangi 7, 2 dikuadratkan 4. Kemudian atas ini kita jumlah, hasilnya 18, ini dijumlah. Dibagi 8, 9 per 4. Jadi kalau di sini tidak perlu ditarik akarnya, tapi ini pakai kuadrat. Nah, jadi ragamnya 9 per 4. Contoh terakhir, tentukan simpangan rata-rata dan simpangan baku dari data. Nah, langkahnya kita tentukan dulu rata-ratanya. Ini dijumlah, ini semua dijumlah. Dibagi 5 karena datanya ada 5. Hasilnya 10. Simpangan rata-rata. Kita cari simpangan rata-rata. Kalau simpangan rata-rata cukup selisihnya, tidak perlu dikuadratkan ya. Jadi 12 dikurangi 10, 9 dikurangi 10, 8 kurangi 10, 11 kurangi 10, 10 kurangi 10. Hasilnya seperti ini ya. Ini 2, 9 kurangi 10, 1. Jadi tidak ada negatif di sini. Ya, hasilnya 6 per 5. Nah, ini rata-ratanya kan sudah kita cari, jadi tidak perlu mencari lagi. Kita langsung mencari simpangan baku. Ini ya. Jadi kalau ini tadi hanya selisihnya, kalau simpangan baku seolah-olah selisihnya, tapi dikuadratkan. Bedanya di situ, hati-hati. Dan ini pakai akar. Nah, hasilnya seperti ini. Ini 0 ya, di sini 0 tidak dituliskan di sini. Jadi jangan beranggapan kalau kok datanya kurang 1, enggak, ini 0-nya tidak ditulis. Nah, ini 10 kalau dijumlahkan dibagi 5 itu 2. Sehingga jawabannya simpangan rata-rata 6 per 5 dan simpangan baku akar 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.